Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan jantung pendidikan. Kurikulum merupakan panduan yang memberikan jawaban atas pertanyaan, untuk apa pendidikan dilakukan, apa yang diberikan, dan bagaimana pendidikan dilaksanakan, serta bagaimana mengukur proses dan hasil pendidikan. Pertama, menurut Crow and Crow, kurikulum adalah rancangan pengajaran atas sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Yang kedua, menurut Inlow tahun 1966, pengertian kurikulum adalah usaha menyeluruh dirancang khusus untuk sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, menurut Hilda Taba tahun 1962, pengertian kurikulum sebagai a plan of learning, yang berarti bahwa kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana untuk peserta didik dalam bukunya Curriculum Development Theory and Practice. Yang keempat, menurut Kerr G.F. tahun 1968, pengertian kurikulum adalah sebuah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan individu dan berkelompok baik di luar maupun di dalam sekolah. Yang kelima, menurut George A. Bauckham tahun 1976, pengertian kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah konsep serta acuan dalam pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya Agnes Manurung. Di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan. Secara umum, fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mengembangkan potensi-potensi atau kemampuan yang ada dalam diri siswa dalam pendidikan. Fungsi kurikulum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Setiap siswa tinggal di dalam lingkungan. Nah, lingkungan senantiasa berubah dan dinamis. Oleh karena itu, kurikulum diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri kepada siswa. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu fungsi untuk mengintegrasikan segala kemampuan atau bakat dan minat yang dimiliki siswa menjadi suatu potensi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi ini memiliki peran yaitu untuk mengembangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri setiap individu, yaitu dengan cara mengembangkan maupun memberikan kebutuhan kepada siswa yang ada dalam atau dimuat dalam kurikulum tersebut. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi ini yaitu untuk mempersiapkan siswa untuk menuju pendidikan yang lebih tinggi, atau dapat diartikan bahwa fungsi ini memiliki peran untuk mengembangkan siswa supaya dapat memberikan bakat yang dimilikinya. Saya Lady Suryani Siahaan akan menjelaskan fungsi kurikulum yang kelima, yaitu fungsi pemilihan. Antara keperbedaan dan pemilihan memiliki hubungan yang sangat erat. Pengakuan dari perbedaan berarti pula diberikan kesempatan kepada seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Ini merupakan
kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum perlu diprogram secara fleksibel. Nama saya Ardiansyah Sibagariang. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan dijiwai suatu kurikulum. Di sini ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, relevansi. Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum atau tujuan dalam strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas. Saya Ica Francisca Sinaga akan menjelaskan tentang kurikulum 1964 dan kurikulum 1968. Oke, yang pertama kita akan membahas kurikulum 1964. Jadi, kurikulum 1964 ini muncul pada penghujung pemerintahan Presiden Soekarno. Pada kurikulum 1964 ini, konsep pembelajarannya bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Nah, untuk memenuhi ketiga konsep pembelajaran tersebut, maka sekolah dituntut agar mampu membimbing peserta didik menjadi peserta didik yang mampu memecahkan permasalahan sendiri atau sering disebut sebagai peserta didik yang problem solving. Yang dituntut, yang harus dikembangkan dalam kurikulum 1964 ini. Yang pertama adalah pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, atau sering disebut sebagai pancawardhana. Oke, jadi cara belajar dalam kurikulum 1964 ini adalah dengan menggunakan metode gotong royong terpimpin. Yang kedua adalah kurikulum 1968. Jadi kurikulum 1968 ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya atau pengembangan dari kurikulum 1964, yaitu perubahan struktur kurikulum tersebut yang awalnya adalah pancawardhana ke pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, serta kecerdasan khusus. Jadi tujuan dari kurikulum 1968 ini adalah membentuk manusia Pancasila sejati. Jadi kurikulum 1968 ini bersifat correlated subject curriculum, yang artinya muatan pelajaran pada tingkat bawah atau tingkat rendah mempunyai korelasi dengan muatan pelajaran pada sekolah lanjutan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lestari Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. 1. Berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan tujuan pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi
dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional, sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik. Dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru. Yang keempat, tentang kurikulum 1984. Kurikulum 1984 tampil sebagai perbaikan atau revisi terhadap kurikulum 1975 yang memiliki ciri-ciri seperti berikut, yaitu 1. Berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari dengan pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat kepada anak melalui cara belajar siswa yang aktif. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, yaitu pendekatan yang memiliki bahan ajar berdasarkan kedalaman atau keluasan materi pelajaran. Yang keempat, yaitu menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus berdasarkan terhadap pengertian baru, kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Sekian materi yang saya jelaskan, terima kasih. Nama saya Silvania Octavia Silaban. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum 1994 dan kurikulum KBK 2004. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan kurikulum 1994. Adapun ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, yang pertama itu pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturbulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang padat. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang keempat itu, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa yang aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen, atau terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban dan penyelidikan. Selanjutnya, KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004. Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi. Lahir sebagai respon dari tuntutan reformasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai sistem otonom, dan TAP MPR Nomor 4 MPR Tahun 1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional. KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar. Proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru yang terpenting pada tingkatan tertentu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pun kompetensi sendiri diklasifikasikan menjadi kompetensi lulusan atau dimiliki setelah lulus, kompetensi standar atau dimiliki setelah mempelajari satu mata pelajaran, kompetensi dasar atau dimiliki setelah menyelesaikan satu topik atau konsep, kompetensi akademik atau pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan, kompetensi okupasional atau kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja, kompetensi kultural atau adaptasi terhadap lingkungan dan budaya masyarakat Indonesia, dan kompetensi temporal atau memanfaatkan kemampuan dasar yang dimiliki siswa. Beberapa keunggulan KBK dibandingkan kurikulum 1994 adalah: yang pertama,
KBK yang mengedepankan penguasaan materi, hasil, dan kompetensi paradigma pembelajaran versi UNESCO. Yang kedua, silabus ditentukan secara seragam, peran serta guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Silabus menjadi kewenangan guru. Yang ketiga itu, jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu, 32 jam per minggu, tetapi jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Yang keempat, metode pembelajaran keterampilan proses dengan melahirkan metode pembelajaran pakem dan CTL. Kelebihan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum 2013. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kelebihan yang pertama yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah. Yang kedua, mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk meningkatkan kreativitas dalam program pendidikan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kebutuhan dengan kondisi sekolah. Yang keempat, memberi peluang kepada sekolah dalam mengembangkan mata pelajaran tertentu. Artinya, ketika dalam suatu daerah terdapat mata pelajaran pariwisata, maka sekolah memberikan peluang kepada peserta didik dalam meningkatkan mata pelajaran pariwisata. Yang kelima, mengurangi beban mata pelajaran yang padat. Selanjutnya, kelebihan kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Yang pertama, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara desa dan kota. Yang ketiga, kesiapan terletak pada guru. Artinya, guru dipacu dalam sebuah pelatihan dan pendidikan agar dalam mengajar lebih profesional. Yang keempat, merangsang pendidikan siswa dari awal. Yang kelima, siswa lebih mandiri dan guru kreatif. Terima kasih. Kelemahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP yang pertama, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, banyak guru-guru yang belum memahami kurikulum tingkat satuan pendidikan secara komprehensif atau secara keseluruhan, baik dilihat dari segi konsep atau penyusunannya maupun praktek di lapangan. Yang ketiga, dalam penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang direkomendasikan bahwa adanya pengurangan jam pembelajaran, maka itu akan berdampak adanya pengurangan pendapatan bagi guru. Kelemahan dari kurikulum 2013 atau disebut dengan K13. Yang pertama, di dalam kurikulum K13, guru tak pernah dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran atau dapat dikatakan bahwa dalam kurikulum K13 itu lebih mengutamakan pada peserta didik. Yang kedua, tidak ada orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum K13. Yang ketiga, pengintegrasian mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun. Bab 3. Penutup. Kesimpulannya, kurikulum sekolah adalah seperangkat pengalaman belajar di bawah pengawasan sekolah. Menurut Ansyar dan Nurtain pada 1992, mengemukakan bahwa kurikulum sekolah adalah memuat seperangkat isi pembelajaran yang harus diajarkan guru atau yang harus dipelajari. Kurikulum dan pembelajaran, keduanya tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merupakan seperangkat hasil belajar terstruktur yang ingin dicapai oleh sekolah. Pembelajaran adalah kegiatan guru untuk membelajarkan pelajar. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengembangkan peran meliputi peran
observatif, peran kreatif, serta peran kritis dan evaluatif. Yang kedua, secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Ketiga, prinsip dalam mengembangkan kurikulum sebagai berikut. Adanya prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas. Adapun saran dari kelompok kami yaitu untuk dapat memahami kurikulum, kita perlu memperdalam pengetahuan tentang konsep-konsep penting yang merupakan dasar pengembangan kurikulum. Untuk benar-benar memahami kurikulum, sebaiknya kita membaca banyak literatur yang berkaitan. Kiranya makalah ini dapat menjadi salah satu sumber belajar bagi masyarakat, terutama bagi penyelenggara pendidikan. Sekian dan terima kasih.